zaman sekarang tuh orang pada tawuran mulu anak-anak bocah. STM. Iya STM, iya jadi STM Budut, Bahariwan, mana Poncol lah. Bahariwan, Priuk, Bahari One. Bahari One, yoi bener. Jadi ada basis yang namanya basis 45 atau basis Bahariwan. Yoi. Basis Budut, basis 52, basis 63 tuh basis Budut, 63 Priuk tuh. Itu paling diakutin tuh, Pan. Tapi Mike tuh basis semua nggak ada gitarisnya. Nggak ada. Iya, Kurang iya. ini ya. Kena nih, iya, Cik, masuk. Akhirnya dia punya bahan. Akhirnya dia punya bahan. Ini gue demen nih kayak begini. Lempar. Kenapa? Lagu mana lagu? TR, motor TR lo ya, motor Belum, TR biarin lo ya. aja dulu. Orang kita Iya masih kan? pemanasan. Motor TR lo enak gak? Wah enak banget. Enak ya. Enak banget. Cie, mukanya anjing, mukanya tai. Muka lo tai banget anjir. Masalahnya nih bukan cuma motornya doang enak. Masalahnya bukan cuma motornya doang enak. Apa yang enak? Masih punya motor baru. Iya. Nggak punya utang. Beres hidupnya. Oh, itu benar ya benar. Masih ada dikit-dikit tipis-tipis. Ya, tipis. Pelet Oh, atau tipis. berapa? CP letter sama. Ya siapa sih yang nggak punya? Siapa yang nggak punya utang tipis? Gue juga masih punya utang tipis. Masih ada. Emang lu pikir hidup nggak ada utang? Ada nggak mungkin lah hidup nggak ada utang. Masih kepikiran tuh tiap malam mau tidur. Kok gue susah tidur ya? Oh gue masih punya utang. Nah, gua kalau pikir, sekarang kan motor baru utang sisa dikit. Ya udahlah. Tenang aja. Emang lu pikir lu bahlil nggak punya utang? Kecuali utang politik ya. Oke kita kembali ke BTW Beda aura. Aura ya. Kenalin dong Mamat. Gua Irfan. Gua Ajer. Gua Maxi Bruta. Kita balik lagi ke BTW in the Hood. Setelah kemarin kita habis lucu-lucuan bareng sama Wah, bocah-bocah Betawi Ora Dantar Ora itu. Dantar. Ternyata apa namanya menarik ya berbicara ngobrol gitu sama orang-orang yang belum punya dosa, bocah-bocah belum punya dosa. Iya benar. Iya kan? Lempeng aja gitu mulutnya. Serius seru. Tahu udah numbu jembut udah punya dosa kan? Belum lah, dia Lu tuh diajarin di Islam umur 7 tahun itu udah punya dosa. belum. Selama Belum balik kan? Belum balik. Belum Umur balik 7 dia. tahun, seingat gua sama bapak gua. Itu bapak lu. Bapak gua kan sholatnya rajin. Ya, yang banyak kan sholatnya rajin. Emang bapak lu doang, lu pikir bapak gua juga sholatnya nggak rajin? Lo tau dari mana dia belum udah jembutan tau dari mana? Udah jembutan umur segitu mah. Iya, jembut. Makanya kan Tipis-tipis. iya, tapi itu dalam Islam itu yang disebut sudah dewasa itu setelah akil balik. Akil balik itu dia sudah mimpi basah. Tahu gua ya. Bukan jembut hitungannya. Gua mengutip omongan bokap gue ya. Iya. Umur 7 tahun, lu kalau kagak sholat, pokoknya dosanya udah ditanggung diri sendiri. Udah bukan ditanggung orang Masih tua. ditanggung orang tua. Oke, viewers. Emang udah banyak viewers Viewers sih banyak yang subscribe nih, nonton doang agak subscribe. Gak Ya apa-apa nggak? tenang. Pelan. Agak. Apa? Kagak. Ya subscribe lah. Kagak muka lo kenceng kagak. Lu pengen jalan kagak nih? Ini gara-gara naik TR baru soalnya kan. Beda soalnya kita kalau naik TR tuh di atas TR tuh beda. Lalu lihat aja biasanya dananya nggak begini, mentang-mentang udah naik TR sekarang dogma. Oh pakai boots, Iya. Saya kan terus baju udah kotak-kotak, skinhead banget sekarang. Soalnya feelnya beda. Dari Vespa kan biasa santai. Nah sama moto nggak apa yang beda lagi? Apaan, Bang? Ketawanya udah lepas. Utang udah lunas. Tapi ngomong-ngomong lu ada apa sih ini dengan ini nih? Kifayah ini. Weh, apa ini? Boys in the Hood. Boys in the hood, always right. Udahlah nggak usah ngalor gitu. Jadi hari ini tuh kita sebenarnya kemarin kita tuh gue sempat terinspirasi sebenarnya sama si Bale, sama si siapa? Namanya satu lagi itu. Nafis. Sama Nasi Nafis. Dia datang pakai baju sekolah gitu. Gue juga lumayan agak gue agak sedikit Kaget gua. Gue juga kaget gitu. Wah anjir, gue sebenarnya awalnya tuh kayak gue agak mikir kayak anjir pakai baju sekolah gitu ya. Cuma setelah gue pikir-pikir enggak sih, nggak apa-apa. Makanya gue bilang udah nggak apa-apa pakai baju sekolah. Karena gue pengen kayak emang harus ditunjukin aja ya bocah anak Betawi sekolah gitu. Tadi gitu dia excited banget kan. Iya. Makanya, pulang sekolah langsung Pulang sekolah berangkat. lo langsung Iya. kemarin. Langsung gas. Tapi emang organik banget tuh orang tiga ya. Iya. Karena pendekan si baonnya. Iya. Nggak ada setup. Kagak ada setup Nggak ada. apa Nggak ada setup kayak gimana. Nggak Yaudah rencana. baju sekolah ngomongnya begitu aja. Itu Betawi tuh. Betawi. Oh, Udah apa Betawi adanya tuh. aja. Apa tuh. adanya benar udah. Jujur. Gue pikir tadinya dia bakal ada kayak bakal rapi apa segala macam. Tapi akhirnya Kagak, udah gue gitu awalnya aja. kaget. Awalnya gue kaget jujur kayak
Cuman setelah gue pikir-pikir, oh iya orang Betawi kan emang gitu ya, apa Iya, adanya aja. iya. Nggak ada, maksudnya nggak ditutup-tutupin. Ini pulang sekolah. Gue nanya abis mana? Pulang sekolah langsung sini. Iya bang. Buset, gue bilang. Cuman ya udah lah, naik. Motoran lagi bertiga. Motoran lagi lu gila dari Depok. Tapi kalau kita ngomongin sekolah, sebenarnya kan di Betawi juga kalau kita lihat kan terkait masalah pendidikan, kita juga bisa ngelihat dari filmnya Sidul ya. Ya. Bagaimana akhirnya Sidul Lulus alias jadi Rano- sarjana. Iya, Sidul lulus. Orang kampung gue Bang Dik gue Bang siapa anak gue jadi jadi tukang insinyur. Udah jadi tukang insinyur. Sebegitu bangganya si Iya. Babe gitu, begitu Sidul akhirnya bisa lulus jadi sarjana Iya. gitu kan. Sampai dia teriak-teriak memperlihatkan bagaimana euforia gitu kan ya. Sampai dia ngomong sama si siapa ya, kalau manggil bini apa bilangnya? Si Babe tuh. Maknya enggak ini juga kita nggak nyesel ya, harta kita habis buat sekolah Sidul Sekolah katanya Sidul. gitu. Iya. Walaupun akhirnya dia kan sampai dia teriak-teriak kan tuh Oh, kayak iya, gimana. teriak-teriak. Dia teriak-teriak. Walaupun dia sebenarnya mungkin dia juga nggak mengerti juga bahwa konsep setelah lulus kuliah tuh ada kerja. ada kerja kan, abis itu kan ada konflik lanjutan ya. Iya. Setelah dia lulus kuliah, si Dul lulus kuliah, terus kan ada konflik lanjutannya. kerja. Boleh gak sih nanti dicuplikan YouTube dikasih? Boleh. video? Nih Ntar buat gua teman-teman. kirimin ya. Iya. Ya, ini buat teman-teman yang belum aware sama cuplikan yang mana nih, cuplikan yang Iya. ini nih. Lulus be. Alhamdulillah anak gue lulus jadi sarjana. Wah gimana Han? Syukur. Gue pikir lu cuma menang di hidung doang. Udah deh, masuk deh. Nya ada sejain kue no di dalam. Ajak tuh. Nggak percuma duit habis ya, anak kita lulus. Iya bang, sekarang udah tenang ya bang ya. Gue mau kasih tahu orang kampung lu ya. Orang kampung, anak gue lulus dari sarjana. Orang kampung, Cidol udah jadi tukang insinyur. Kasih tahu Pak Tatong, Pak Cidek, anak lu mana? Siapa bilang anak Betawi nggak bisa jadi sarjana? Buktinya anak gue. Nah, di cuplikan ini kan kita dilihatin nih bagaimana Sidul balik menyatakan bahwa dia udah lulus, Babe sampai teriak-teriak. Iya, lompat-lompat. Wah, lompat-lompat. Tapi gue pada saat kalau gue mengingat-ingat kembali sini tuh ya, bisa senatural itu gitu. Babe teriak. Itu bagaimana itu menurut lo Jar, si Babe itu? Karena mungkin yang nggak untuk tahun segitu kali ya, belum banyak kali ya yang kayak gitu. Yang kayak Sidul ya, maksudnya ya anak Betawi tapi bisa jadi tukang insinyur ya. Jadi tukang insinyur, apalagi insinyur gitu kan. Iya. Betawi insinyur kan. Judulnya aja kan Sidul anak sekolahan. Sidul anak sekolah, tapi kan bukan Sidul anak tukang insinyur. Kan, iya. Iya, benar juga iya. Tapi ini, nah kalau ini pendapat ya sekarang dari filmnya Sidul gitu, dari sinetronnya Sidul gitu. Pendapat lu semua nih tentang sekolah kita sebagai anak Betawi. Menurut lu sekolah gimana sih? Coba mungkin dari lu, dari Mac. Dari gue dulu lah ya. Jangan. Dari kita dulu deh. Ya, kita dulu. Yang nggak lulus kuliah. Ah iya. Yang lulus kuliah. Kalau dia kan lulus. Lulus, iya. Dia kan lulus kuliah. Kalau menurut lu gimana, Mac? Kalau menurut gue sih, gue pas ngeliat tuh film si Sidul udah lulus jadi tukang insinyur, menjadi apa ya? Kalau gue ngeliatnya ya, kalau gue yang sekarang liatnya ya, bahwa tuh sekolah penting sebenarnya. Menurut lo? Menurut gue karena kalau nggak sekolah, lu nggak akan bisa bangun yang namanya jalan tol di air, lu nggak bisa bangun LRT yang sekarang tuh bisa begini nikung, karena itu butuh yang namanya sekolah. Perlu ada biaya pendidikan tuh ya. Iya, maksud gue lu perlu knowledge yang bener-bener ngebangun itu tuh nggak harus sekolah, maksudnya harus sekolah. Karena perlu apa perhitungannya kan kayak gimana kayak gitu-gitu. Emang kalau lu sekolah, nah itu dia. Jadi gue menceritakan sekolah gue dulu nih ya, boleh ya, teman-teman. silakan, By the way in the hood nih ya. Iya, sekolah lu gimana? Kalau gue tuh sekolah sebenarnya udah nggak lulus pas SMA. Gue sampai kelas 2 doang gue. Sampai kelas 2 doang lu. Kelas 2 doang. Gue ceritain deh dari bapak emak gue dulu lah ya. Iya. Basicnya nih. Bapak gue itu sekolah sampai STM doang. Emak gue sekolah sampai SMA doang. Nah bapak gue akhirnya nggak sekolah di STM, yang tadinya bisa STM ngambil apa gitu, tiba-tiba dia bisa ngelas. Pernah ditawarin ngelas buat ngelas di laut tuh, dalam laut. Bokap babi gue nih, bokap gue. Ngelas dalam laut. Nah, karena ngelas di dalam laut dan terus bisa dibawa ke
luar-luar gitu. Nah izin sama kakek gue nih orang Betawi. Akhirnya bilang janganlah Bu. Nah kan nama bapak Budi. Udah lo di Jakarta aja, udah di Jakarta banyak. Nah itulah namanya orang Betawi begitu tuh. Iya, Gak boleh kemana-mana anaknya. Padahal bapak gue punya skill sekarang tuh jadi sutradara. Makanya gue bingung juga. Bapak lu punya sih jadi sutradara. Akhirnya jadi sutradara dia sekolah di IKJ. Di IKJ juga tuh. Udah belepot nih gue lihat nih. Sekolah di IKJ tapi gagal lulus. Akhirnya jadi sutradara ikut. Oh berarti satu alma mater dong sama lu. Iya tapi kan bokap gue gagal lulus. Nah, udah tua lah babi gue. Tunggu Ya, lu dulu. dia umurnya berapa? Tunggu dulu. Kenapa? Nama bokap lu Budi. Iya. Selamat Budiono. Budiono. Jadi itulah. Jokau banget ya. Kan nenek gue ada Jawanya. Jadi Jawanya emang. Apa namanya Magelang ya? Muntilan. Gitu. Ya nggak apa-apa sih. Nama bokap gue juga Supardi. Lah ya udah. Mustar. Iya, bisa-bisa lu ngetawain bapaknya dia anjing. Nama bapak lu Supardi bangsat. Lu ngatawain bapaknya dia. Budi ya udah. Jadi ya gitulah ya namanya orang Betawi emang nggak boleh kemana-mana kali ya. Bukan nggak boleh, stigma orang Betawi karena gitu kan nih, biar nggak mati obor, ya udah deket-deket keluarga aja. Iya Cari aman, main jadi aman. sebenarnya tuh bapak gue tuh coba kalau nggak izin mungkin papa udah kemana-mana itu kali itu gitu. Iya, pasti. Akhirnya nurutin kakek gue deh tuh, akhirnya udah di Jakarta aja. Nah, Terus ini babe gue dulu ya akhirnya dia sekolah, dia suka seni peran gitu ya, yang jadi ini juga di aktornya juga, jadi di belakang layar juga, dari tukang lampu lah lighting, jadi skrip lah, akhirnya jadi bisa bikin film sendiri, gitu. Kalau abe gue, kalau mbak gue udah akhirnya jadi ibu rumah tangga. berumah tangga. Nah Terus kalau gue SD di Johar Baru 03 di Mardani. iya, yang lu NATO itu kan kelas 6 SD Iya, itu kan. jadi teman-teman bisa lihat tuh ya, di Indo yang belum nonton tato tato pertama umur 6 SD, lu tonton episode yang ini nih. Nih 6 Bocah 6 SD. 6 mononya SD tatoan. Ya Allah. Terus Ya udah gue sekolah di 03 Mardani Johar Baru, SMP gue di 28, cuma sebelahan doang tuh SD sama SMP gue tuh. Makin nggak boleh kemana-mana juga gue. SD di situ, SMP sih deketan kayak. Iya. Jadi kalau mau lompat Selemparan batu tuh ya. iya cuma ngelempar doang. Iya. Udah. Nah mau ke STM gue nggak boleh juga, ke STM di Kemayoran tuh. Apa budut? Bukan STM 14 Kemayoran. Kapal. Bukan. Jadi gue pengen dimasukin mesin tuh bapak gue. Mau dimasukin mesin lu. Emang muat masuk mesin. Jurusan mesin. Nah. Bapak gue bilang udah deh lu cari SMA aja deh. Zaman sekarang tuh orang pada tawuran mulu anak-anak bocah. STM. Iya STM. Iya jadi STM Budut, Bahariwan, mana Poncol lah. Bahariwan. Riuk. Bahari One. Bahari One. Yoi bener. Jadi ada basis yang namanya basis 45 tuh basis Bahariwan. Yoi. Basis Budut, basis 52, basis 63 tuh basis Budut, 63 Priuk tuh. Itu paling diakutin tuh Wan. Tapi Mac tuh basis semua nggak ada gitarisnya. Nggak ada. Iya. Kurang ini ya. Kena nih Cik, masuk. Akhirnya punya bahan. Akhirnya dia punya bahan. Ini gue demen nih kayak begini. Lempar. Lanjut. Terus tar lo, terus straight di gue sekarang gue nanya. Terus akhirnya masuk SMA di SMA akhirnya gue nggak masuk ke. Sebenarnya udah ada tuh gue udah masuk ke ST14 udah masuk sama gue udah ada. Akhirnya gue tanya gimana nih masuk kan ST. Udah jangan deh lu ntar ke berantem mulu. Karena dia tahu gue SMP itu berantem mulu. Tawuran sering dipanggil lama kepala sekolah. Akhirnya masuk swasta gue namanya SMA Satria yang ada di Rawasari. Satria. Itu mesti bawa Satria Fu semua tuh. Nah itu dia jadi mesti bawa Satria baca hitam. Belum dong, tahun dia belum. Lu tahun Udah ada berapa? Satria dong. Belum. Lu SMA tahun berapa? SMA gue tahun 98 97. Belum Mama ada ada Satria, belum ada Satria. Belum. Udah ada Satria itu Satria. 2000. Coba lo googling Udah ada Satria start tahun berapa ya? Apa ya? Kasih lihat Satria tuh. Satria tuh keluarnya tahun berapa? Satria. Suzuki Udah Satria ya. Back. Ya lanjut. Ya. Terus Jadi gue akhirnya- masuk sama Satria. Di situ adalah SMA anak buangan semua. Kenapa anak buangan? Karena di situ memang pokoknya nggak anak-anak bandel, anak-anak yang begitu deh, begajulan masuk di situ. Kelas 1 sampai kelas 2 akhirnya gue pindah ke Arsis. Apa itu Arsis? Arena Siswa. Arena siswa.
Itu sih berantem semua gimana namanya udah arena. Nah, Namanya udah arena nih. nah ini nih. Kalau lo tahu jadi di situ tuh Moba. sekolah musisi-musisi. Woi. Jadi boleh gondrong, pakai Sekarang lu botak. zaman itu boleh gondrong. Boleh gondrong. Lo cari namanya Arsis, ada di dekat hutan kayu situ areanya. Yang boleh gondrong itu kan mau di luhur, PL, iya. boleh Arsis gondrong tuh. Di era 90-an tuh ada Arsis. Kalau kata si Aci apa SMA sekolah-sekolahan anak orang kaya. Ya, pos sekolah anak orang kaya. Terus akhirnya lu di Arsis, lu gak lulus tuh. Udah nggak lulus dia. Kelas Arsis 2. nggak lulus. Kelas 2 sampai kelas 2 udah gua nggak lulus. Apa yang memutuskan lu nggak lulus untuk nggak Bikin lu gak lulus meneruskan? kenapa? Karena begajulan gue pada saat itu, Pan. Lu dikeluarin apa? Kagak, gue udah males sekolah. Gue Lunya- pengen oh, main. Dari lunya ya. Iya, gue pengen main, pengen nongkrong, pengen ngeband. Pokoknya gue pengen ngapain seserah gue deh. Terus mak bapak lu gimana begitu lu udah begitu? Nah, karena gue anak yang udah nggak ditinggal sama bapak emak gue, jadi gue tinggalnya sama nenek gue, ntar tinggal sama tante gue. Jadi rock and roll aja gue Udah hidup nggak kepantau lah ya. Nggak kepantau, istilahnya nggak kelokit nih. Mana nih Dwi Purnama Putra kan nama gue dulu kan Dwi Purnama Putra. Terus akhirnya begitu lu udah beres, begitu lu nih nggak udah nih. Akhirnya setelah lu nggak lulus apa yang lu lakuin? ya akhirnya itu gue kawin. SMA kelas 2. Kagak. Lu Kelas 3 lah, kawin. kelas 3. 19 tahun, 19 tahun. Kewong tuh ya. 19 tahun lu kawin. Merit gue 19 tahun. Jadi di saat pertumbuhan gue remaja, gitu ya. Enggak, itu lu lagi masa pubertas di mana alat kelamin lu lagi maksimalnya lu memutuskan untuk kawin. Kita kan udah ngobrol kan yang gue. Belum. Lu belum ngomong lu kawin SMA anjing. Bukan yang kita ngobrol soal itu di mana ya? Soal perjaka kita. Iya ada Lu perjaka lu. perjaka kita, perjaka lu. Perjaka lu hilang. Iya, perjaka gua kan. Perjaka lu hilang kapan? Waktu SMP. SMP kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Nah, kita belum ngomongin lu kawin SMA, Bangke. Culun tuh Belum gua tuh ada di situ tuh. tuh. Oh, Belum kita ada. ngomongin di rumah lu ya waktu itu ya? Iya, belum ada di podcast enggak? Gua bentar lu. Mau di rumah lu. Kok di rumah? Iya, di rumah. Gue sempet bahas, cuman gue lupa. Enggak, gue baru sadar. Emang lu SMA lu kawin? Pokoknya gue merit itu 19 tahun nggak tahu pas selesai pas masuk ke 3 SMA atau udah pokoknya 2000 gue merit tahun 2000. 2000 lu merit. Lu kan kagak lulus sekolah. Iya. Lu kawin. Nikah tahun 2000. Cewek mana yang lu bohongin? Gimana cara ngebohongin nih anjing lu anak SMA lu ngawinin orang bangsat. Tunggu dulu. Lu kawin dulu, nikah dulu. Ya udah pasti kawin dulu. Gue udah tahu arah pertanyaan lu. Pasti pengen kawin dulu. Udah Kawin pasti. dulu lah, Nikah- Jar. Iya kawin dulu. Kawin. Enggak kawinnya karena apa? Gak usah digesek-gesek dong tangan. Emang keinginan sendiri, keinginan faktor alami, Iya. faktor apa yang menyebabkan itu? Faktor tau gak faktornya kenapa? Apa? Nggak bisa dijaga titit lo tau gak? Titiknya nggak disekolahin. Ya gimana titiknya mau sekolah 2 SMA? Iya. Dicabut. Akhirnya lu kawin. Akhirnya gue merit, nggak lulus. Jadi bini gue yang jadi bini gue pada saat itu di atas gue 2 tahun. Doi SMA Doski, gue SMP tuh. Padahal doi doski ya. Doski men, anak Doski. Lo tau Doski Keramat kan? Iya. Wah. Tawurannya sama Israel tuh ya. Iya, depannya Israel tuh tawurannya. Tuh cerita. Oke. Jadi pada saat itu memang pergaulan bahaya banget sih. Nah, terus buat orang kayak lu nih, lu bilang kan lu nggak lulus dan akhirnya lu kawin tuh ya. Kenapa tadi lu bilang bahwa pendidikan itu penting? Sekarang nih di umur Iya, sekarang ya, untuk sekarang ya. Umur lu kan sekarang 47 nih. Kenapa akhirnya lu bilang lu pendidikan itu penting? Yang tadi gue kasih tahu Pan. Jadi gue melihat perkembangan zaman sekarang dengan teknologi sekarang. Akhirnya gue berprinsip anak gue mungkin akan sekolah tinggi nanti nih, apalagi dengan background maknya udah S2 ya. Pokoknya anak Bini gue lu S2 nih. Bini gue S2. Elunya kelas 2 SMA. Bini lu S2. Ya minimal sama-sama dual. Kagak gue. Bentar gue S8 bro. Buk. Kagak. Kagak. Samsung. Kagak, sekarang gini. Gue S2 Kelas 2 SMA, ya. Kelas 2 SMA kawin sama S2 nih. Iya. Gimana cara ngetrik ya, Jer? Gimana cara ngetriknya? Titit pasti. Ya. Lo tau persona Bang Bontai Bang, mau tau persona gue dong. Tahu dong. Maxi Brutal. Iya, udah tahu persona Maxi Brutal Nih, tahu kan. Biar lo pada paham kenapa Maxi Brut, kenapa dia akhirnya bisa segampang itu sama perempuan.
lu bisa lihat video-video performance Max pada saat dia lagi jadi Chester Bennington di yang ini nih. Video-video ini lu tonton ya. Nah, di video-video ini, perempuan mana yang nggak becek? Mungkin nggak panjang, cuma mungkin kayak mata kail kali bengkok. Betul. Sebenarnya juga nggak Buncit panjang, jadinya. bulat. Bulat. Segede gini Iya. nih, tapi segini doang. Ya. Kayak tombol kuis. Ya kayak pelapon lah ya. Lanjut. Nah kalau lu, dia Udah. Maksudnya udah game over. Udah game, udah Masih beres. ada lagi? Nggak ada. Bang kan? Bontang? Tadi kan tentang ini ya, yang sekolah itu penting ya. Iya. Gua pertanyaan Oh dulu iya ya. iya benar. Kenapa sekolah itu menurut gue penting? Yaitu dia tadi gue akan kembali lagi ke zaman sekarang ya, yang dengan perkembangan teknologinya maju, dengan perkembangan infrastruktur juga maju. Shit, infrastruktur. Dan itu butuh sekolah bentar, ya. Bentar, Kayak lu, Jokowi, lu lu. ke Jokowi anjing. Ngomong infrastruktur. Maksudnya- Udah Prabowo nih. Gak maksud gue mereka kok jago-jago bikin anjing nih, ya kan? Kalau nggak sekolah nggak mungkin lah, apaan maksud gue? Yang gue sebagai penikmat, maksud gue lihat Penikmat apa lu? Penikmat perempuan. Iya, itu satu. Penikmat jalan itu anjing jago juga bikinnya. Ini pasti sekolah gila nih. Orang bikin orang Jepang sama orang Cina. Iya, Orang orang. gue tetap sekolah dia dong pasti. Iya, dong. benar. Iya sekolah, maksud gue sekolah dong. Nah, benar, tapi Hitungannya itu kan. betul, gila kan? tapi kalau Ajar nggak setuju katanya. Kalau menurut Ajar sekolah tuh nggak penting. Lu dulu katanya. Enggak, lu aja dulu. Gue mah gampang. Gue mau Gampang, karena udah pasti gue akan berlawanan sama lu udah gitu aja. harus. Iya, tapi boleh Jar. Kenapa menurut lu sekolah tuh nggak penting? Coba lu kasih tahu background sekolah lu. Kan sebagai Iya. sebagai Lu- anak yang nggak lulus sekolah lagi ya. Enggak, kalau lu sama gue sama-sama kita nggak lulus. Ya minimal cuman gue lulus SMA nih. Iya. Gue lulus SMA. Ya lu masih better lah Masih lulus better. SMA, iya. Sorry bukan SMA, Madrasah Aliyah. Betawi cuy. Iya, Masa nggak madrasah? Iya. Jadi dari mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah gua. Alia tuh SMA ya? SMA. Berarti SD, SMP, SMA lo di situ semua? Enggak, Oh, beda beda. tempat. Cuman Oh, beda. pokoknya semuanya madrasah. Cuma dari mulai TK, gue juga apa namanya, gue lupa namanya apa, pokoknya SD Islami Islam. semua lah pokoknya. Yeah. Sekolah Islam semua lo ya. Terus SD gue madrasah apa itu, pokoknya sekolah SD itu gue juga Islami juga. Terus SMP gue pesantren, ya boarding school. Wih, ngeri. Hampir- Ini berarti terbang tuh boarding school Nggak, ya. nggak gitu dong. Nggak bisa terbang dong. Nggak boleh. Bahkan lo mau tau nggak? Gue hampir masuk Al Zaitun dulu. Al Zaitun tuh yang pesantren itu ya, Iya, yang rame-rame itu. Iya. Negara apa lah Ya pokoknya yang masuk TV kemarin itu Iya, yang masuk rame TV tuh. kemarin. Iya. Itu bapak gue masukin gue ke situ. Tapi ngomong-ngomong pesantren, gue dulu SMP hampir dimasukin gontor. Lu Iya. nih masuk gontor. Hampir dimasukin gontor. Gue nguping orang tua gue. Di ngobrol di. Dia ngobrol sama nyokap gue. Nih kalau sampai Ya begini masa dia terus- ngobrol sama Pak RT. Urusan sekolah lu masa dia ngobrol sama Pak RT. Ya mama Salah. enggak. Oh, iya juga ya. Ini kalau sampai kelakuannya anak begini terus nih, kita masukin gontor aja kali ya. Wah, di situ tuh gue baru mulai. Maksudnya lo bangor juga gitu, Jer. Lah kan dia tukang berantem. Selain kapan gue, iya emang berat. Lu mau bilang apa? Enggak berantem. Maksud gue bokap lo sampai gue pengen masuk gontor tuh berarti bener-bener lo kan bangor banget. Iya di Berantem ya, doang apa lo resek banget gitu pokoknya. standar anak sekolah lah, sering dipanggil ruang BP. BP dulu namanya kan masih. Iya, ruang Apa BP. coba BP singkatannya? Gue juga lupa Bimbingan ya. penyulihan. Penyuluhan. Penyulihan mah apaan? Alkohol, penyulihan. Penyulingan itu penyulingan. Iya, penyulingan. Ya standar kalau nggak bolos Iya. berantem. Tuh Ya, kan berantem kan? Ya kan Iya, berantem anak SMA mah standar. Ya lah. tetap aja berantem. Iya. Nah, Tapi nggak pakai bawa barang-barang kayak gitu enggak kan? BR bawa BR zaman dulu BR lah. Enggak sih, enggak. Lu nggak bawa BR tuh? Enggak. Berantem pukul-pukulan aja. Pukul-pukulan dan gue selalu sendiri. Nah itu alasannya kenapa kayak muka lo yang muka tampolan sih. Iya. Nah terus kita nggak usah ngomongin SD SMA lah. Lu kan salah satu dari kita bertiga nih yang lulus nih IKJ lo. Iya. Lu lulus IKJ lu nih. Gue SD dulu deh. SD gue 3 kali pindah.
Wih, ngeri banget. Enggak, karena Pasti lo kagak naik ya? Pasti ya? gue pinter bro. Ranking 3. Iya. Ranking 3 lumayan lah ya. Iya di bawah. Ya enggak. Karena gue dari Priok kan. Iya. Gue inget gue waktu di Priok di SDN Tanah Merah berapa gitu. Itu sebentar, itu SD apa tempat kopi? Iya. Tanah Merah. Tanah Merah. Iya. Terus pindah ke Tangerang, pindah ke SDN Polres Pelawat. Enggak jelas. Gatel banget tuh. gue denger polis perawat kayak kemarin kalau ngomong Maci. Polis Iya. perawat lagi, polis perawat. Enggak itu karena keluarga lo pindah-pindah rumah apa karena memang Karena lo bander? pindah rumah kan dari Priok ke minggir dia. Tangerang. Tangerang. Oh, Pindah jadi ke Polres minggir. Pelawat. Nah, Tapi nyokap gue kurang suka tuh sama konsep sekolahannya karena tiap Kenapa? pulang sekolah gue selalu nenteng sepatu. emang kan bentar, Blok banget. Banjir. banjir apa gimana sih? Bukan banjir, emang jalanannya tanah. Tangerang zaman dulu bro. Oh, berarti belum ngaspal ya. Belum ngaspal. Oh, Belum aspal hanya. Akhirnya dipindahin ke SDN Cipondo 7. Wih. Cipondo 1. Tapi Dekat Rawa. Yoi, nyokap lu berarti estetik juga ya. Wah, anak gua tiap hari pulang nih bawa pakai blok Iya. mulu nih. anak komplek. Ya, anak iya bener Bes. beda. Lu Pak tahu kan kalau di UD Iya, sombong anak udah komplek. semua anak komplek Emang lu nih. anak mana? Anak Iya. komplek. Lu iya. Pernah gue ceritain kan gue kecil dilepas di time. Kalau bangsat. Iya. Dilepas di time John. Ya dilepas di time John kan bukan lu beli, lu ngorek-ngorek koin kan tuh. Iya. Ngantri. Lu mencet-mencetin oh ada sisa koin nih lu ambil. Ya kan ada itu kayak gitu. Ya, terus lanjut. Terus SMP 3 Tangerang, sekarang 4 Tangerang. SMA 3 Tangerang, sekarang dulunya Semanik, SMA Negeri 1 Ciledug. Terus baru tuh kuliah di KJ. Nah, yang kuliah yang pas lu masuk kuliah lu menyembunyikan kebetawian lu itu kan. Iya, tipis-tipis. Iya, tipis. Yang di mana yang di IKJ ini nih? IKJ. Iya. Tadinya gue daftarnya di ITB sama Trisakti. Hah? Itu lu Iya. kagak diterima. kagak kebengetan lu kagak kebukaan lu masuk Kan ITB di kagak. kafe seni rupanya. Hah? Tesnya beda, bukan UMPTN. Kagak tapi muka dia emang ketahuan kalau di sini rupa mukanya. Iya. Terus Seniman banget, seniman Gua nggak terima mukanya. muka dibilang sendiri Pak. Masih belum orang muka berantem begini. agak. Terus ya nggak diterima di ITB, di Trisakti keterima, malah terimanya dihukum. Lu Iya. emang lu Seni ngelakuin rupanya nggak diterima. dihukum kenapa lu bisa keterima dihukum? Iya, karena gue waktu itu kan 98, kan gue gede di era 98. Ya figur-figur yang menurut gue oke, keren. Tan Malaka gitu ya lu. Enggak, apa, Anjir Tan Malaka anjir. Jauh banget. terbentuk ini apa? Apa biaya Almarhum Elang tuh itu pahlawan-pahlawan reformasi. reformasi. Iya. Kan banyak kan dari Trisakti. Iya Anak benar. hukum lagi. Iyo. Ya gue pengen masuk situ. Gara-gara itu tuh. Iya. 98 tuh Terus ya. kata bapak gue, alah udah seni rupa aja. Bokap lu yang nyuruh seni Bokap gue rupa. yang nyuruh. Berarti bokap yang support lo tuh ya. Karena Kenapa dia dulu Nah. pengen masuk Asri. Oke. Asri itu dulunya sekarang isi. Isi. Jogja. Jogja oke ya. Pengen masuk isi, Ah. nggak dibolehin sama abah gue, kakek gue. Dirobek-robek Surat lamaran. bikin komik deh, tebel katanya. Komik silat apa komik apa gitu. Ya, Dirobek tuh. Supaya dia nggak kuliah di isi lah, Asri. Terus? Udah, jadi dia pengen anaknya ada yang masuk seni rupa. Oh Ya udah, gua pantes. masuk aja. Pantesan lu sama adek lu sama-sama. Maksud gue berdua-duaan sama-sama artsy banget ya. Iya, Adek lu juga artsy banget soalnya. lumayan. Tapi lu lulus tuh Jer, lulus sampai kuliah lulus Alhamdulillah tuh. lulus. Berapa semester lu? 5,5 tahun. 5,5. Tapi untuk ukuran anak IKJ Iya. segitu cepet. Siapa yang paling lama di KJ? Dari gerombolan lu. Gerombolan lu kan abang-abangan skena saat ini nih, ya kan? Angkatan lo ya Ya, bener Jer, angkatan ya. lu angkatan Pasti ada tuh iya. Iya, angkatan itu ya sekarang yang ngelit skena-skena Jaksel gitu abang-abang anaknya Iya. ini. Nah, mereka itu tuh yang kalian yang menurut lo skena-skenaan itu banyak yang gak lulus. Iya. Betul. Dan rata-rata tuh kalau yang lulus pun 7 tahun. Paling cepet 6. Nah, gue lumayan cepet tuh 5,5 tahun. Kenapa lo bisa lama 5,5 tahun? Cepat itu. Oh iya. Buat anak Cepet IKJ ya. itu Iya, cepat. Iya. Iya. Buat anak IKJ itu cepat. Gue waktu awal-awal kuliah semester 1, semester 2, gue nggak ngerti konsep kuliah. Ah. Ternyata gue harusnya bisa lebih cepat 4,5 tahun. Ah.
1 tahun semester 1 semester 2 itu di seni rupa ada namanya pendidikan dasar seni rupa. Itu yang cuma gambar-gambar dasar lah, basic lah. Seni Iya. rupa. Itu gue nggak tahu konsep kuliah kayak gimana, ternyata harus ngumpulin tugas. Iya. Gue pikir absen doang, absen gue full hijau semua. Gue nggak pernah madol tuh ya. Tugas kagak ada yang pernah gue kumpulin. Lu terus ngapain lu masuk kelas tuh ngapain anjing? Terus Ya, gue nggak tahu konsep kuliah tuh mesti ngumpulin tugas. makanya ikro goblok. Setelah gue tahu konsep kuliah begitu, oh ya udah, gue geber. Begitu di semester 2. 3 sampai lulus. 3 sampai lulus. Sebentar, kan dia bilang tadi kagak tahu konsep kuliah. Iya. Emang lu pas masuk kuliah tuh ngapain? Iya, apa Emang nggak ada- diajarin gitu? Ya di IKJ bro. Ya apa di KJ, Bro? Gue tahu nih. Kenapa dia bisa 5,5 tahun? Gue tahu. Ya nongkrong sih emang di KJ. Nongkrong sama dia dapat asupan apa namanya ngayun. Ngayu, Ibu. Iya, belajar ngayun. Nah, soalnya depannya kan keluar IKJ, sebelah kiri banyak Kang Intisari. Apalagi di belakangnya itu. Iya. Jebolan dulu ada belakangnya tuh, bisa jebolan ke belakang tuh. Iya. Ya sama Kang Intisari juga. Udah lu gak usah lu lurusin anjing. Nama yang jualan Brandos. Ya. Kuliah. Iya, kuliah. Iya, kuliah. Ya, gue ya nggak tahu. Pokoknya intinya gue nggak tahu konsep kuliah. Ya yang gue tahu, IKJ bro, senang-senang aja udah. Lu pride banget dong ya kalau pulang ke Dulu waktu itu. waktu pulang ke Poris Pelawat itu. Anak IKJ nih, Bro. Iya, tipis. Ya akhirnya ya gua kejar tuh semester 3 sampai lulus. Dengan tugas akhir gua oke lah, A. Wih, ngeri. Tugas akhir lu apa? Dosen Gua lu tahu. pasti ngeri-ngeri tuh ya. Bikin komik. Oh, bikin komik. Standar sampai Apa sekarang. kalau lu inget nggak komik lo apa yang lu bikin? Gue bikin grafik novel Grafik novel. tentang temen gua, ada nih sahabat gua namanya Didi yang sekarang bikin Pena Hitam, komunitas kolektif gitu. Tentang apa? Kehidupan dia datang dari Malang, terus survive di Jakarta, pang-pangan sampai dia dapat kerja, nyari kerja. Pokoknya intinya tentang kultur shock lah dari Malang ke Jakarta kayak gitu. Lu bikin apa? Dibikin komik. Komik. Nah, itu lu bikin komik sebelum lu masuk IKJ udah tahu basicnya atau lu setelah masuk IKJ? tahu Setelah basic? masuk IKJ. Ya berarti lu belajar dong. Belajar bener kan Tapi- Iya, masih belajar benar makanya itu. Akhirnya lu belajar. Tapi gue nggak belajar dari kuliah, Justru soalnya tongkrongan. karena Sama komunitas. Karena gini, ini gue juga karena kan gue kuliah di Bina Sarana Informatika. BSI. BSI Kramat, Bro. Ya kan? Yang iklannya pakai Barack Obama tuh. Yang kuliah di BSI aja. Kuliah di BSI saja. Yo. Nah, dosen gua namanya Ipu tuh gede siapa gitu, dosen dokumenter gua. Itu dia ngajar di IKJ juga. Jadi gue lumayan agak sering bolak-balik ke IKJ. Oke. Disitulah gua akhirnya mengenal. Oh begini IKJ ya, brengsek ya. Belajar. Nah, sayangnya gua gak ketemu dia aja. Tapi gua ketemu lettingan-lettingannya dia. Ya, pada saat itu kan gelap mulu IKJ. Iya, benar. Ketemu Om Leo Soalnya mati dengan- lampu mulu. Mati soalnya lampu gelap. mulu Oh, IKJ iya. kalau malam. Om Leo isi. Hah? Om Leo isi. Tapi nongkrong ke IKJ. ya itu dia, ketemu Om Leo gitu dengan tato apa namanya Tuyul. cap tawonnya dia. Itu ketemu di sana tuh. Oh, Oke, bolak-balik oke. lah tuh IKJ. Nah, di IKJ gue akhirnya anjing ini kuliah begini ya. Caur ya? Caur. Cuman ya sebenarnya di BSI juga nggak kurang lebih juga nggak jauh beda. Cuma masalahnya kan di BSI kecil ya, di pinggir jalan gitu. Kalau IKJ kan gede loh, masuk sampai ke dalam-dalam. Maksud gue caurnya caur memang di sini kan Caur. namanya juga IKJ seniman ya namanya Iya, ya. caur. Ini udah lalu ya. Waktu gua baru masuk jadi mahasiswa baru kan ada kayak perayaan lah. Iya, di bakar-bakar. jurusan. Apa kalau di lo Itu acara. Acara. Bikin acara bakar-bakaran kalau anak baru. Ini ada perayaan ke Anyer, Oktaria namanya. Ya bulan Oktober tuh. Gue lagi nongkrong mahasiswa baru semua tuh. Ini tapi dulu ya tahun 2001 ya. Iya, Sekarang udah udah nggak begitu beda nih, lagi, disclaimer iya. Dulu nih. 2001. 2001. Gue masuk 2001. 2001. IKJ. Ah 2001. Oh iya oke. Ya oke. Itu acara di pantai di Anyer, lagi nongkrong mahasiswa baru kan.
di tenda sini lagi nyetel apa ya, belum ada judul Bandung Lautan Asmara. Oh, rame tuh yang nonton tuh. Enggak deh, yang belum mungkin nih ada apa namanya knowledge gap gitu ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang tahu film Bandung Lautan Asmara gitu kan ya. Oh ya udahlah ya. Ya TTT udahlah ya. aja ya. Itu nonton rame-rame tuh. Nonton rame-rame di tenda. Oke. Di tenda. Disclaimer ya, ini zaman dulu tuh, Zaman zaman dulu. dulu. Terus gue lagi nongkrong di ya sambil ya nongkrong gitulah, tiba-tiba dong Apaan? ada dosen. Oh itu ada dosen itu? Ada dosen semua ngikut. Ngasih kresek hitam. Gede. Nih, bagiin ke anak-anak. Lo tahu dah tuh Iya, ini apaan. Iya. Itu kalau nggak salah kue subuh di Senen. Kue subuh Senen. Kue subuh di Senen. Kue subuh di Risol. Senen. Iya. Nah, Kue mangkok. Putu iya. hijau. Putu hijau. Nah, Iya. sekarang pertanyaan gue nih, sebelum akhirnya jawaban lu semakin caur ya. Kenapa lu nggak setuju dengan konsep bahwa sekolah itu penting? Siapa yang bilang gitu? Tadi lu ngomong sebelumnya. Lu tadi ngomong PA. Nah ini dia. Nih. Ngehe nih. Biar ada konflik aja. Iya. Iya, lu kan tadi ngomong sekolah itu nggak penting. Kalau dulu mungkin Ahnya panjang banget ahnya. Koknya panjang kalau banget. dulu mungkin penting ya konsep sekolah ya. Untuk kita mendapatkan ijazah. Cuma kayaknya sekarang kalau untuk apalagi industri kita ya. Iya. Lebih pentingan skill sih sama pengalaman dibanding ijazah lu. Betul. Emang lu pernah Untuk zaman ditanya sekarang ya. Nah, gue di part ini nih ya. Ini salah satu cita-cita gue. Kalau suatu saat akhirnya nanti suatu saat gue punya anak gitu ya, gue akan sekolah SD, SMP, SMA. Menurut gue nggak ya udahlah, yang penting lu sekolah gitu ya. Tapi pada saat nanti anak gue kuliah, gue akan kuliahin dia di sekolah yang kuliah yang bener, kampus yang bener. Kenapa? Mungkin kalau kita ngomongin masalah knowledge, ngomongin masalah apa namanya pengetahuan dasar lalu segala macam. Zaman sekarang mungkin gue setuju sama lu, semua bisa didapetin di internet, lu bisa belajar sana sini. Ada namanya YouTube Institute. Betul. Cuman menurut gue ada satu hal yang fundamental banget. Apaan? Network, Jar. Setuju nggak setuju sih? Enggak, lu harus setuju. Yo, lu nggak boleh maksa dong. Lu harus setuju. Boleh begitu. Karena kenapa? Karena gini. Kayak contoh aja nih. Akhirnya gue merasakan, gue SD di Sanawiyah, semua sekolah-sekolah Islam lah gitu ya. Terus pada saat gue kuliah di BSI itu segala macam, terus gue nggak lulus. Terus akhirnya gue ketemu bini gue kuliah Unpad. Kesini gue nongkrong, ketemu dia sama siapa dengan temen-temennya A B C D segala macam gitu. Gue akhirnya ngerasa kayak anjir nih, sebenarnya kalau kuliah lu punya kampus yang bener gitu ya, kampus yang bener ya, network lu tuh bagus. Lu bisa ketemu si A, si B yang udah begini begitu bla 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 segala. Terlepas dari masalah knowledge, karena gue percaya gue sangat mempergunakan mendengarkan lagu-lagunya Iwan Fals yang bahwa ya udah yang namanya ijazah bisa dibeli, ijazah bisa lu dapat, lu gimana pun caranya gitu ya. Tapi pada saat lu kuliah, Tapi sampai sekarang ada ijazah yang belum ketahuan. iya betul. Apaan tuh? Gue kagak paham tuh. Lanjutkan ya Roy Suryo. Oh iya. Baru nyangkut gue. Iya. Nah, gue akhirnya merasa kayak anjing, bini gue dengan ikatan alumni Unpad itu kenal si A, si B, si C, si D segala macam gitu. Network itu seluas itu. Karena kalau kita ngomongin masalah mau pinter, lu sebenarnya bisa belajar di mana aja. Di satu sisi gue percaya, gue jujur, gue setuju sama lu bahwa knowledge itu bisa dapat di mana aja. Tapi network nggak bisa. Network itu justru menurut gue lu bisa dapetin pada saat lu kuliah. Atau berbaur dengan orang baru, lo ketemu orang. Iya, Kalau kita merujuk pada kalau kita merujuk pada filmnya Sidul. Sidul itu sekolah bener loh. Sekolah bener yang benar-benar berusaha untuk Pada mau kemana? Kok pada bubar? Ngomongin kuliah, nggak lulus ya? Merujuk pada filmnya Sidul kan akhirnya Sidul kan terlihat bahwa dia tipikal kupu-kupu
kuliah pulang, kuliah Iya, pulang. cuma- Oh, iya, iya, Kuliah iya, pulang, kuliah pulang. Ya, karena itu orang Betawi ya begitu. Lu harus pulang. Kagak. Hah? Jadi menyesuaikan zamannya sih kalau gua. Mereka- kalau nah, gua, Cuman di sisi lain ada orang-orang yang menurut gue justru harus memang setelah kuliah lu networking. Mungkin kalau zaman sekarang lihat seolah-olah tuh kayak bandel, bangor apa segala macam. Itu makanya yang menjelaskan si Dul susah nyari kerja waktu itu. Karena nggak nongkrong, Nggak nongkrong. nggak keluar. Kan di filmnya Sidul kan ceritain bahwa bagaimana Sidul berusaha nyari kerja ke sana, Iya, kesini, iya, iya. bawa-bawa map A B C segala macam. Karena ketemunya sama siapa lagi? Kalau nggak sama si Sarah, sama siapa yang hidungnya gede siapa namanya? Hans sama si Hans lagi. Nah, Sidul kagak nongkrong masalahnya Kagak tuh. nongkrong. Coba Siapa lagi saya pacarnya dulu selain Sarah? Jenap. Jenap. Sama Jenap. Lagi. Sama Jenap, Jenap Jenap. warlock. Iya. Nah padahal Bang harusnya. desa. Nah justru menurut gua selain lu akhirnya secara knowledge lu dapetin di kuliah, harusnya lu bisa dapetin network karena menurut gua network yang saat ini mahal. Berapa banyak sekarang akhirnya lu bisa jadi sesuatu karena lu kenal si A, si B, si C, si D segala macem. Karena kenapa? Di kuliahnya lu temenan. Yes, Di setuju, kuliahnya setuju. Lu bergaul, lu ya. bergaul. Jadi akhirnya Bersosialisasi ya. Iya. gue setuju di satu part itu bahwa ya knowledge bisa dapetin di mana aja. Selama yang paling penting satu nih. Ini penting banget menurut gue. Dan ini sangat relate menurut. Itu alasannya kenapa mungkin ayat pertama yang diturunin dalam Al-Quran itu adalah Iqra, baca. Nah di Indonesia tuh orang malas baca. Kita adalah peringkat keberapa gitu paling itu salah satu peringkat. Sama gue aja malas baca. Malas baca gitu ya. Gua. Serius malas baca. Cuman kan maksud gue nih minimal kalau lu malas baca minimal lu bisa nonton. Minimal lu bisa cari dari. Kalau gue belajarnya langsung ke orang, gue lebih suka. Nah, tapi nggak semua orang mau kayak gitu, Mek. Kadang Iya. sekedar gini loh. Lu nongkrong, oke lu nongkrong, tapi yang lu nikmatin cuma maboknya doang. Yang lu nikmatin cuma lu ancur-ancurnya doang. Padahal sebenarnya pada saat lu nongkrong, pada saat lu ketemu dengan orang baru, pada saat lu bergaul, sebenarnya tuh banyak knowledge yang bisa diambil. Benar, setuju ya. Kan Oke. knowledge itu bisa lu dapetin dari mana aja. Nah cuman ya gitu, fokusnya cuman ke maboknya doang, fokusnya cuman ke nongkrongnya doang, wah ke klubnya doang, bla bla segala macam. Padahal lu bisa ketemu si A, si B, si A, ternyata lu bisa anjir nih orang pinter ya. Kalau emang lu bertemu dengan orang pinter ya lu belajar. Ya di situ gue setuju karena banyak networking yang gue dapet pun, tapi nggak selalu dari Tongkrongan. teman kampus, Oke. malah dari komunitas. Salah Itulah, satunya. lu harus berjejaring. Jejaring itu kan networking. Betul. Gue malah dapat banyak di tempat itu di ruang rupa, di komunitas-komunitas komik gitu. Iya. Malah ilmu yang gue dapat malah dari luar. Ya makanya kalau emang lu nggak kuliah minimal lu mau belajar, minimal lu mau membuka diri. Jangan lu udah kagak kuliah, jangan lu udah nggak sekolah, lu juga nggak mau belajar. Pengennya begitu-gitu aja. Yang lu dapet itu cuma mabok kayak wah yang penting mabok, nggak gitu doang menurut gua. Tapi yang udah-udah sih memang kebanyakan ya bukannya kenyataannya sih ya, orang Betawi tuh banyak banget tuh yang kayak gitu yang males, udah males sekolah tapi males belajar. Istilahnya kayak lo tadi tuh, misalkan ketemu orang ini cuma pengennya happy-happynya aja main Happy- gitar. Iya. Cuma main gitar doang, cuma pengen maboknya Iya. doang, cuma clubbingnya doang gitu-gitu. Padahal pada saat lu ketemu orang lain kan lu bisa melihat potensi ya. Oh ternyata Iya. nih orang pinter. Oh ternyata Setuju, orang setuju. gini. Kadang-kadang kita tuh orang Betawi tuh cukup reluctant sama orang yang ternyata nih orang berwawasan. Kita tuh deh kadang-kadang ya karena gue juga merasakan di awal-awal itu ya, di awal-awal gue juga cukup reluctant bahwa anjing sotoy banget lu anjing gitu. So pinter banget lu gitu. Waktu gue kuliah banyak kan yang orang Betokau, makanya gue agak-agak nyamarin, nggak terlalu menonjolkan kebetawian gue ya, karena teman-teman gue yang Betokau banget gitu, yang mukanya kayak Kayak lu. Enggak. Gua kan kalau Ini kalau kita doang ping mah. Kalau kata balik mau kalau ketemu muka luping. Muka luping mereka tuh anjing. inklusif. Cuma pengen main sama yang Eksklusif dong. Eksklusif ya? Kalau inklusif tuh semua digandeng. eksklusif. Makanya Eksklusif. sekolah yang bener. Oh gitu ya. Iya. Gue baru tahu nih soal ini. Eksklusif itu lu cuman pengen lu dan dan circle lu doang. Dan circle Kalau lu inklusif doang. itu lu semua lu Semua rangkul. bisa lu rangkul. Dan rada bener tuh rata-rata yang Betokau di kampus gua dulu ya. Kupu-kupu. Kuliah pulang. Kayak Sidul. Hmm. Yang kayak wah pengen kuliah, pengen dapat padahal
ilmu yang lu dapat di kuliah nggak kepake. Jujur juga misalkan contoh gini. Gua ngambil D3 di BSI kan cuma D3 ya. Pelajaran tentang kamera, broadcasting kayak radio, bla 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 segala macam itu semua gua dapat. Tapi apakah gua dapet itu di kelas? Justru enggak. Gua nggak dapet itu di kelas. Justru ya kan? gua mendapatkan itu pada saat gua ngikutin senior gua nih. Senior gua tiba-tiba mau bikin TA. Wah, perlu bantuan buat produksi, gue ikutan. Kemana nih bantu ngedit apa segala macam. Dari mulai gue belajar kamera, gue belajar ngedit, gue belajar grading, gue belajar animasi dan segala macam. Justru nggak di kampus. Justru karena gue belajar pada saat gue ketemu orang. Ngeliatin orang ngedit, ngeliatin orang syuting. Walaupun pada zaman dulu mungkin seolah-olah kayaknya itu kerjaan lu rendahan, apaan? Oh cuman ngebantuin ngegulungin kabel. Tapi percaya atau enggak, dengan lu ngebantuin ngegulungin kabel, lu akhirnya bisa tahu, oh teknis kamera tuh kayak begini. Pada saat itu habis dari mulai ngegulungin zaman lu kan disebutnya korpe. Tapi lu harus percaya. Iya, percaya itu. Lu harus percaya itu. Itu tuh ada istilahnya tuh di anak-anak kampus gua yang anak-anak art itu kan istilahnya anak art kan. Jangan lihat abang pas gulung-gulung kabel, Neng. Lihat pas udah gajian. Iya. Oh iya. Tapi gue percaya karena banyak artis-artis gede ya, itu dari kru. Iya dari kru. Karena kan gini, mungkin ada beberapa orang yang dari sisi dari secara apa ya, yang memiliki potensi dari otaknya kreatifnya gitu ya. Mereka nggak bisa belajar dari buku, tapi mereka bisa belajar dari praktek. Gua mungkin salah satu orang yang belajar dari praktek, ngeliatin orang walaupun digoblok-goblokin sama abangan. Goblok, lu lihat ke tuh kabel bocor. Wah anjing, dunia broadcast tuh kan keras. Iya. Bahasanya tuh wah anjing. Masih nggak sih sekarang? Gua nggak tahu deh. Tapi kalau zaman dulu keras, bener-bener lu kayak, weh goblok, lu masih mau kerja nggak? Lu ngeliat tuh apa namanya tuh paku bocor, anjing. Iya dulu sih masih begitu. Masih begitu, ke zaman dulu kan begitu ya. Yes. Nah, cuman gue tidak melihat itu sebagai gue akhirnya tersinggung, enggak. Ya memang itu kelalaian gue. Nah. Masalahnya sekarang yang gue lihat adalah orang tuh jadi gampang tersinggung, padahal harusnya ya udah emang itu lalai, lu lupa segala macam, lu lakuin aja. Lu bego. Ya udah. Buat kita ya. Nah, cuman kan dari situ kan maksud gue, walaupun lu cuma ngebantuin ngegulungin kabel, walaupun lu cuma ngebantuin ngebersihin kamera, walaupun lu cuma ngebantuin ngurusin lighting, audio dan kawan-kawan, tapi kan lu jadi akhirnya jadi belajar. Di satu sisi balik lagi, gue memang setuju, tapi nih. Di satu sisi lagi, gue lebih setuju bahwa orang itu harus sekolah bener, harus kuliah. Kenapa? Karena balik, orang Indonesia tuh orang Betawi, gue nih merepresent orang Betawi gitu ya. Bukan merepresent orang Betawi, merepresent diri gue sendiri yang orang Betawi, bahwa sebenarnya tuh kita males. Cuman minimal kalau emang lu males buat sekolah, minimal lu mau belajar bagaimanapun caranya. Gimana pun caranya. Gue waktu kuliah lumayan doyan baca loh. Lu nih. Iya. Buku gue banyak, bener. Apa yang lu baca? Soalnya muka dia emang nerd gitu sih muka dia. Emang. Enggak sih, kalau mau tipikal muka dia, kalau gue nggak percaya diri baca. Emang anak game aja, wibu anjing. Lu kaget kalau tahu apa yang gue baca. Apa? Coba apaan? Apa? Friedrich Nietzsche, tahu lu? Woi, Nietzsche. Tuhan telah mati. Waduh, berat. Belum nyampe tuh. Marx. Lu baca Marx nih? Baca Marx. Lu nih? Gue. Iya. Gue belum nyampe. Segitunya gue sampai baca. Emang segitu sukanya baca gue dulu. Tapi sekarang lu jangan baca-baca kayak gitu. Jangan. Bahaya. Ya nggak apa-apa juga. Karena sekarang bacaan itu soalnya bahaya. Tapi ada penyesalan sih gue, Pan. Ada penyesalan buat gue, Jer ya. Jadi pada saat gue bergaul kayak tadi, mabok-mabokan, main gitaran, padahal di situ ada abang-abangan gue. Contohnya kayak almarhum Aray plastik ya. Aray Steven dulu kan sudah tongkrong sama gue, si Roman kayak. Jadi banyak di satu tongkrongan gue tuh anak band udah berkarya pada saat itu, tapi gue bukan nggak tertarik, memang nggak ada yang belum terpanggil. Padahal udah dicontoh padahal ya. Di situ ada teman-teman gue, tapi gue anjing. Kenapa gue kayak mereka berkarya pada saat itu ya? Cuma menikmati maboknya doang, bener tuh. Itu salah satu penyesalan buat gue tuh. Iya, yang dinikmati cuma bagian senang-senangnya doang. Lupa bahwa sebenarnya tuh ada sesuatu hal yang bisa lo pelajarin. Mabok itu ya udah,
itu mungkin adalah entry point-nya lu untuk belajar. Jadi jangan cuma sekedar mabok, Iya, tapi ada sesuatu hal yang lu pelajarin. Minimal dari lu datang ke satu tongkrongan, lu mabok, lu pulang. Ini ada sesuatu yang nempel dalam otak Iya, lu. jadi buat teman-teman yang nonton Beto in the Hood, kalau lo nongkrong cari produktifnya juga. Produktifnya buat lo juga. berkarya kayak apa kayak Iya. Ini kita jadi kayak apa? Podcast ini nih menggurui. Enggak Bukan guru sebenarnya kayak Karena gini, gua informatif jujur- kali ya, informatif. Iya, karena gini, Kayak guru gembul lu. Ya, nyampe ke situ. Nggak apa-apa Kagak, juga. bukan Karena ke soalnya situ. kan basic gue gak lulus sekolah bro. Gue sama. Iya. Lu gak lulus sekolah, makanya lu bilang bahwa pendidikan itu nggak penting. Kalau lu lulus kuliah, makanya lu bilang pendidikan lu nggak penting. Gua yang nggak lulus kuliah, justru gue bilang pendidikan itu penting. Kenapa? Itu cuma ego kalian aja karena pengen ngerasain lulus. Nggak penting, nggak Bukan segitu nggak pentingnya. Gua sekali-sekalinya ditanyain ijazah itu ketika pas mau kawin kemarin. Sama. Udah. Sama. Itu aja. Ijazah gua kepake di situ doang buat nikah. Anjir. Lah- Ini buat kerja tuh kagak. Bukan buat kerja. Lah mertua, gua Kerja CV, sebelum gua kawin, satu-satunya syarat yang dikeluarin sama mertua gua, sama bapak mertua gua adalah lu harus kuliah. Tapi lu nggak malsuin ijazah kan? Enggak, gua nggak mau enggak. Kenapa harus itu lagi bangsa? Dan gua akhirnya gua berjanji pada saat itu, akhirnya gua ngambil tuh sempet di UT. Sempet ngambil di UT gua. Iya. Tapi nggak apa-apa juga kok. Sempet ngambil di UT, Iya, tapi juga nggak lulus karena akhirnya Gue mikir bangsat. Goblok, lu goblok. Gue sempat ambil di UT juga. Gue pikir lu kagak lulus. Goblok. Enggak karena, Terus, iya. karena gini, gue ngambil UT pada saat gue zaman gue kerja, waktu gue masih kerja di masih gue kerja di CT Corp, gue berusaha lah awal-awal gue kawin. Lanjut. Disamarin Bro. lah. Iya. Yang ada masalah biarin aja emang emang gue kerja di situ. Pada saat itu emang gue tidak dipertanyakan masalah CV gue ada tidak dipertanyakan masalah kuliah gue segala macem. Yang dilihat kan memang akhirnya gue punya kan? portofolio. Betul. Cuman mungkin pada saat ini mungkin kalau misalkan gue mengambil kuliah, posisi gue akan merepresent orang Betawi yang akhirnya punya sesuatu gitu ya. Sesuatu. Ya itu kan ego namanya. Iya punya sesuatu lah. Gini, karena gue baik lagi ya, karena gue ingin merepresent. Kenapa dulu gua nggak suka dengan konsep Betawi itu males dan gua harus keluar dari rumah karena gua tidak suka dengan konsep keluarga gua di mana orang Betawi harus begitu-gitu aja. Yes. Udah yang penting ada keluarga lo, yang penting lo dekat sama keluarga. Nah gua tidak ingin itu. Mak gue mungkin gue akhirnya adalah salah satu orang yang melihat sebenarnya bukan dari bokap gue, dari nyokap gue. Nyokap gue itu adalah salah satu orang di rumah gitu ya, yang mendukung gue untuk keluar dari rumah. Lu keluar dari rumah nggak apa-apa. Bapak gue justru enggak, karena dia yang Betawi mentok kan dia. Wah tadi kelanjutan itu bagaimana tadi? Apa? Yang tadi mertua lo ini yang tadi pas mau merit gimana? Ujungnya gue nggak lulus. Bego. Iya. jadi di UT itu ternyata lo nggak lulus. Gue juga nggak lulus juga. Oke. Walaupun gue punya sertifikasi Google, ada dua gue punya sertifikasi. Akhirnya gue bilang ya memang gue tidak lulus kuliah. Tapi minimal lu jujur. Iya. Itu benar tuh. Iya. Gue jujur bahwa memang gue tidak lulus kuliah. Lu gak punya Jujur. ijazah. Enggak, gue nggak punya ijazah. Jawab. Itu Iya, dia. tapi gue punya sertifikasi Google. Untung gue waktu merit kagak ditanya-tanyain begituan. Gue ditanyain karena keluarga bini gue itu semua berpendidikan. Semua berpendidikan. Gue tidak berpendidikan. Enggak bisa dibilang konsep pendidikan tuh bukan cuma hanya sebatas lembar kertas karena itu sungguh cetek kalau menurut gua. Untuk zaman sekarang ya. Zaman sekarang apa zaman dulu pun ya. Kalau zaman dulu penting Jar. Penting Ya, Jar. boleh. Zaman dulu penting Jar. Soalnya sistem kita memang harus begitu. Iya. Lo harus Boleh, kuliah baru bisa kerja. Itu Iya. Sekarang zaman dulu ini ya tuh. konsep orang berpendidikan itu nggak hanya sebatas lu cuma dilabelin pendidikan cuma ya itu kepake cuma buat nikah doang, Iya. ijazah kertas doang. Nah, kita ngomongin sekolah nih. Nah. Jadi keponakan gue sekarang nih, Nah.
sekolah itu dia cuma waktu SD itu homeschooling di rumah. Pas Pintar tuh SMP, biasanya tuh. pas SMP mau ke SMA dia masuk sekolah yang namanya kalau nggak salah Irudio apa gitu. Oh, gue tahu. Oh. Ah, itu yang si temen gue Japra nanya ya sama lu ya. Nah, jadi itu sekolah. Kalau radio emang dia di berapa FM? Gue pernah jadi dosen tamu di situ. Nggak nyampe. Gue pernah jadi dosen tamu di Jadi nama Lu jadi dosen tamu nih. Komik ajer nih. Reja Mustar. Sampai sekarang kata temen gue yang Japra itu yang Iya, nanya-nanya yang ke lu dari itu. mana? Kan tadinya anaknya tuh pengen kerja praktek di kantor ini. Iya. Di podcast ini. Iya, di Di podcast. Terus Ini kata manis gue, aduh, ini Jer, gini HRD lu ngomongin. Wah, jadi ngeribetin gue nih. Gini aja, boleh nggak kalau anak lo jadi, kalau di seni rupa atau di seniman tuh ada artisan, jadi ngebantuin Iya, seniman. buat ngebentuk sesuatu, ngebikin Ya. sesuatu kan. Anak lo jadi artisan gue. Nanti masalah kayak formalitas kayak gini-gini, tapi ntar kedengeran Erudio ya. Anjing gagak. Enggak. Jadi Tapi Erudio. memang benar Iya, dia jadi artisan gue nantinya. Lu kan jadi artisan lu. Jadi dia kerja prakteknya di sama gue pribadi. Lu faktor lu males aja kan ngerjain kerjaan lu anjing. Gak jadi gue nangkap nih sekolah zaman sekarang nih Pan Iya. ya, Jer ya. Jadi sekolah itu adalah menggali skill kita sesuai apa yang lo inginkan. Jadi sekolah itu tuh bukan sekolah kayak kita zaman dulu belajar teori. Jadi sekolah bikin project. Iya. Sekarang tuh sekolah udah begitu, bikin begitu project, sekarang. bikin project. Anak gue dua-duanya yang satu SMK perhotelan. Sekarang dia lagi kerja praktek, dia di pastry di hotel di Batam. Oke. Yang kedua si Magenta, yang pertama Matahari. Dia DKV lagi, desain komunikasi visual. Gue dibilangin, Dek, nggak mau coba cari yang lain dulu karena Oke. gue kan DKV kan. Iya. Enggak, Dedi, Ade emang pengen ini udah saklek lah, ya udahlah. Gua kalau misalkan nih ya, suatu saat gitu gue punya anak, gue tuh mau bilang sama anak gue, udahlah, nggak usah ikutin passion lu kayak bapak lu nih ya, jangan lu ikutin passion. Itu dia. Jangan. Apa itu zaman dulu kan wah idealis, harus begini begitu. Enggak, mendingan lu ikutin nih tetangga gua nih si Om Anu kerja di BUMN nih. Mending lu kerja nyari Udah begini aja nih. Iya, Boy. Gaji lu sebulan sekian bla bla bla. Pada saat idealisme lu sudah bisa membayar cicilan, itu akan beda ceritanya. Kali ini gue setuju sama lo. Tapi pada saat itu enggak usah. Udah lu kuliah yang bener, lu masuk di BUMN. Udah kerja lu dia enak. Cakep. Tinggal duduk santai lu kerjain kerjaan lu, setiap tahun lu bisa bla 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 segala macam. Enggak usah capek-capek. Baru idealis lo bisa Iya. itu ya. Lah, Tapi yang realita detik kan kita. Iya. Ya kan? Ya podcast, Kan kita ya udah lu ngerasain nyanyi, ya. ya lu ngegambar, ya gua asam lambung gara-gara kopi. tapi Adek Magenta nggak apa-apa, seriusin aja deh kafenya. Yang penting networkingnya Jagain. Karena yang penting dari menurut gue ya, yang penting dari apapun yang lo lakuin, intinya gini. Lu boleh, lu bangor, lu apa segala macam, tapi networking. Jangan cuma dilihat dari satu sisi doang ya. Jangan dilihat bahwa senang-senangnya doang bla 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 segala macam, enggak. Itu Tapi bener. harus ada value yang lo ambil dari setiap tongkrongan. Kira-kira ini tongkrongan gak ada value-nya, tinggal. ya. Yes. Karena mayoritas anak-anak IKJ yang kalian lihat sekarang di mana sih? Yang menjadi Ya, culture dimana-mana saat lah ini ya. rata-rata mayoritas nggak lulus. Nggak lulus kuliah, betul. Tapi mereka bergaul. Tapi ingat ya, bergaulnya bukan cuma sekedar bergaul, Happy-happy doang, bukan ya. cuma happy doang, tapi jangan ada cuma mabok-maboknya bukan doang. cuma mabok-mabok, berkarya bro. ada tetap harus ada karyanya, tetap harus ada value-nya. Karena kalau lu nongkrong tanpa ada karya, kalau lu nongkrong tanpa ada value, buat apa? Tapi ada cerita lucu. Gue dulu waktu kuliah, kita kan selalu ada ini ya, kalau buat pergaulan ya, benchmark atau apa sih? Apa? Standar. Standar Standar kita tongkrongan. buat tongkrongan. Kalau dia Yeah. misalnya nggak masuk
standar kita, mental lu. Waktu gua Tapi ya bener sih. bener kan, bener kan. Iya. Waktu gua kuliah tuh gua sama temen gua standarnya tau nggak apa? Kapan? Kalau dia nggak bisa ngelucu, Nah. tendang dari tongkrongan. Ya sama aja. Nih kalau kita juga bertiga gini, kalau kita salah satu nggak ada yang lucu ya kita cengin. Enggak. Salah satu gak ada yang ngayun, gue gak mau nih. Lagi nggak bawa mobil. Nggak, tapi kembali lagi kita sebagai anak Betawi nih, anak Jakarta nih, anak yang udah lama di Jakarta lah istilahnya ya. Kalau gue sih sekolah itu penting ya. Penting kalau gue. Ya, maksud gue pentingnya bukan penting yang bukan gue nge-blacklist bahwa sekolah itu nggak penting. Sekolah itu penting, maksud gue sekolah di mana aja yang lo bisa belajar kayak tadi. Nggak harus sekolah apa istilahnya? Formal. Itu gue setuju. Lu bisa sekolah non Gua setuju. Sekolah non formal contohnya gitu kan. Banyak juga orang yang pinter gara-gara street smart kan. Mereka belajar. Gua setuju. Belajar dari mana? Belajar dari jalan. Mungkin kita bertiga adalah beberapa orang yang akhirnya berusaha untuk melepaskan stigma orang Betawi itu malas, dan akhirnya kita berusaha melakukan sesuatu. Yes. Untuk kita berusaha untuk belajar bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya ya. Lah sekarang Mac, lu bertahun-tahun, lu udah berkarya berapa lama coba di dunia entertainment? Dari tahun 2000 itu tuh. Nah, lo kebayang nggak? Umur dia 47. Udah jadi kakek lo dia. Babak gede. Udah jadi babak gede deh. Lo kebayang nggak kalau dia tidak bisa ngikutin, kalau dia tidak mengikuti perkembangan, tidak belajar, gue yakin dia juga pasti bakal ketinggalan. Udah kayak teman-teman udah pada maaf kata teman-teman gue udah pada ada yang ya gitu tua banget udah. Serius teman-teman SD SMP gue beda banget maksud gue. Di luar industri kreatif itu kenapa pada mukanya boros-boros banget ya? Nah itu dia tuh gue nggak paham lah ya. Bukan berarti muka kita juga nggak boros ya. Boros. Cuma minimal ya masih enak Itu. dilihat. Bukan masih enak dilihat, masih kelihatan agak muda. Iya. Jadi kalau gue yang udah berumur 45 tetap mau belajar. Tapi bukan belajar yang tadi lo bilang apa itu? Ke sekolah gitu. Ke sekolah. Formal, bukan. Iya, formal. Belajar gue kayak gini. Gue belajar sama Ipan, gue belajar sama Cesar kayak gitu. Kesalah dong, Irfan Cesar gue. Sama Asep. Iya. Nggak, karena kan konsep belajar itu kan. Awal juga gue ngobrol sama dia kan, gue bilang nih Sat, begitu gue liat nih Max sih bentukannya. Awal gue deket sama dia. Wah ini si tambeng nih, ini berantem sih kayak gue. Cuman ternyata yang gue tidak menyangka adalah pada saat gue ketemu dia. Colek dulu dagunya. Yang gue tidak menyangka dari sebuah, ini gini lah. Ini kalau asal lo tahu ya, di belakang kamera ini alfa. Cuman satu hal yang akhirnya kita pelajarin bersama, yang gue akhirnya menangkap bersama, sealfa-alfanya kita masih mau belajar satu sama lain. Contoh, Max, ini alfa si bangsat ini ya, tapi dia tahu kapan dia harus kosongin gelasnya. Pada saat dia ketemu gua, dia akan belajar untuk ini belajar begini segala macam. Dan pada saat gua ketemu Max juga akhirnya gua banyak belajar dari dia. Gila lu. Ini di umur 47 ini. 48. Dia sangat profesional. Dia bagaimana dia memanage tim, bagaimana dia pada saat dia perform Paling akhirnya rajin sih di antara kita. Dia paling rajin loh. Bagaimana dia benar-benar disiplin terhadap bagaimana dia perform, profesionalisasi segala macam. Itu kan yang gue lihat dari dia. Dari lu pun juga sama. Aduh anjing, gue malas sebenarnya mengakui lu si Jar, cuman ya. Gak apa-apa biar teman-teman pada tahu nih. Jadi mau gimana kita pun, punya preparing kalau mau apapun melakukan apapun kita punya standar masing-masing nih. Ritualnya ya. Dan gue belajar dari, kan lu kan berdua yang paling tua dibanding gue dari gue ya. Bentar lagi 40 Jin. Bentar lagi 40. Jok-jok kayak gitu udah nggak dapat. Dia gue belajar dari dia kan bahwa ternyata hidup itu juga sama, ya naik turun gitu. Naik turun, bro. Dan selama hidup naik turun, dari situ juga akhirnya lu belajar bagaimana pada saat lu di atas, bagaimana pada di bawah, tapi akhirnya bagaimana lu bisa menikmati ombak dalam kehidupan ini ya. Satu lagi. Apa ini? Bagaimana lu bisa menilai ketika lu sedang turun? Nah,
mana teman-teman yang benar-benar temen lu. Itu, itu salah. banyak gue pelajarin tuh. Selain belajar dari lu, gue juga belajar dari Gopar. Ya. Itu tuh salah satu juga tuh ya tuh. Itu gokil sih. Itu gila sih. Salut tuh. Salut. Sampai dia punya itunya Instagramnya pergi jauh. Boys, Karena Pergi jauh. di usia kita sekarang ini ya, lu yang bentar lagi 40, circle mengecil. Betul. Bukan circle mengecil sih, teman makin banyak. Ya. Tapi circle, lu paham lah ya. Yang sepaham. Yang sepaham yang dan sevisi. yang lu udah mulai tahu tuh mana nih yang benar-benar ketika lu baru ngerasain itu ketika lu jatuh. Iya. Ini mana nih yang benar-benar temen, Iya. mana yang benar-benar cuma lu lagi di atas dia ngedeketin lu doang. Iya. Nah, makanya gue bilang gue belajar dari lu berdua. Nah, kenapa? Sudah satu lagi orang nih. Nggak usah yang nggak usah disebut. Emang. Jangan. Emang. Iya kan Jer ya? Iya. Nih si Tapi Monyong nggak ini usah. nih. Tapi dia bukan orang, tapi dia orang bukan Betawi, jangan. Bukan nggak usah. Si Monyong ini nih. Si Dagunya Monyong. makin naik. Yang suka gini-gini nih. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Nah, Nggak usah. intinya sebenarnya gini lah. Intinya sebenarnya, oke, kalau memang kita tidak memiliki kesempatan untuk memiliki pendidikan secara formal, minimal kita mau untuk belajar secara informal. Nah, Aduh, di situ gue setuju, mantep. sepakat. Apapun, ya. Jadi jangan cuman mengotakkan bahwa tapi bahwa kuliah itu penting, bla bla segala macam. Gue masih beranggapan kuliah itu penting. Tetap gue masih beranggapan kuliah itu penting. Kenapa? Bukan baik lagi masalah kalau Max masalah knowledge, masalah ngebangun jembatan gitu. Iya. Ngebangun Nggak nus. salah juga. Iya, ngebangun nus yang utangnya belum Iya. kelar-kelar sampai sekarang gitu. Bener. Kasihan Pak Purbaya. Iya. Iya. Mau sebagus-bagusnya infrastruktur kalau utangnya banyak kita yang dibot. Kita yang dibebanin. Betul. Nggak, yang kesian sebenarnya tuh mau tau nggak? Bukan kita Jer. Kita memang masih menikmati itu. Anak kita. Bukan anak kita. Lo kebayang nggak? Teman-teman warga saudara-saudara kita yang di Papua, yang di Sulawesi, yang di mana, Nggak rata, bro. Wah, itu dia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya baik lagi kita sebagai orang Betawi, poinnya satu. Jangan pernah berhenti belajar dimanapun. Kalau memang tidak memiliki kesempatan untuk belajar secara formal, tapi lu harus bisa belajar secara informal. Nah, ya. Ya. Buat lu pada bocah-bocah Betawi, jangan cuma ngandelin sekolahan. Karena ilmu yang sebenar-benarnya kepake di kehidupan justru malah banyak lu dapetin di pergaulan dan informal. Betul. Dan jangan pernah gini. Intinya satu, jangan pernah merasa kita paling pinter. Jangan pernah ngerasa kita paling pinter. Ketika kita ngerasa paling pinter, kita bahaya. nutup kuping. Bahaya. Intinya satu, kita jangan pernah ngerasa bahwa kita paling pintar, tapi justru kita harus ngerasa kita selalu bodoh. Karena menurut gua, pada saat kita merasa bodoh, pada saat kita menganggap diri kita bodoh, kita akhirnya jadi pengen tahu terus. Jangan, wah gua yang paling, jangan. Jangan lu ngerasa lu yang paling. Gue paling bangor gimana? Jangan. Nah, boleh. Gue paling bangor nih. Gue pernah bini gue banyak, itu gak apa-apa ya? Iya boleh. Gue sepakat. Gue pernah mabok sampai begitu gak apa-apa ya? Lu apa busa kan? Gue pernah berak di comberan. Kalau kata Steve Jobs kan Asik ya. stay hungry, stay full. Pokoknya gue setuju. Pokoknya lu harus terus kerasa bahwa lu perlu, jangan pernah ngerasa lu pinter. Baik lagi, kita orang Betawi emang kita yang punya daerah, kita yang punya wilayah. Iya benar. Ya, itu ya. Cuman jangan lupa bahwa sebetulnya kita juga masih terus harus belajar. Sampai kapanpun. Benar. Sampai kapanpun. Karena gini, dunia itu segede itu, men. Ini kita ngomongin dunia segede itu. Dunia nih segede gitu. Lo kebayang nggak kalau ternyata ada kehidupan di luar dari bumi? Iya. Tuh lagi rame tuh, Atlas tuh lagi rame tuh. Katanya ada alien katanya ya. Iya, bentar ada telepon. Halo, Bal, bentar gue lagi podcast. Lagi podcast. Goblok.
Goblok. Sama Kan kagak sekolah, kagak lulus, kagak apa-apa lah ya. bukan karena tidak lulusnya gue mengatakan Iya. dia goblok. Ya namanya Sama ini nih pesan nih sopan, buat- orang Iya. sopan. Iya. Ingat telepon tuh. Ora. Ora. Sama buat, Ora. orang-orang bocah-bocah Betawi. Ah. Jangan eksklusif. Ah. Oke. Harus. Inklusif. Iya. Kita harus ngerangkul Harus siapa aja. terbuka. Mainnya yang jauh lah istilah kata. Iya. Lu harus main Nah, sejauh-jauh kalau mungkin. kita ngomongin jauh-jauh, paling jauh dari tanah kelahiran kita mana lu paling jauh? Gua pernah dikirim dari Japan Foundation ke Manila, Manila. perwakilan Indonesia. Berapa Buat- lama? 3 hari. Cuma gue perwakilan Indonesia buat ngejelasin komik dan budaya di Indonesia. Paling jauh. Lu paling jauh kemana? Malaysia paling. Malaysia tuh. Ya. Pernah keluar kan tuh? Iya. Kalau ini paling jauh Maksudnya buat kita belajar lah. apapun. Karena gini. Jepang sih. Lu pernah ke Jepang? Ke Jepang lah. Ngapain? Gue wibu anjing. Ya enggak sampai kan. Enggak. Maksudnya Gue nonton Fuji Rock. Ya, lu Yang nonton Fuji Rock. menyesuaikan ini itu kan kita Fuji kan Rock itu skill kan ya. berarti kan lu belajar sesuatu yang baru kan. Ya. Bagaimana Fuji Rock itu digelar, bagaimana bla 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 segala macam itu semua dilakukan gitu kan. Intinya kita sebagai orang Betawi jangan pernah takut untuk keluar. Nah, Jangan pernah takut untuk keluar karena ini bukan cuma buat Keluar orang dari Betawi, zona menurut gua nyaman buat ya. semua. Iya, iya. Kita harus keluar dari zona nyaman kita karena pada saat lu ada di zona nyaman lu terus, lu nggak akan kemana-mana. Lu justru lu perlu pressure, lu perlu tekanan, lu perlu susah. Karena hidup kalau nggak ada susah-susah lu nggak akan pernah belajar apa-apa. Yo, orang Betawi pride nih bro. Harus. Iya. Harus. Maksud gua gini, gue jujur ya, gue benci demi Tuhan, gue benci banget kalau bilang orang Betawi paling cuma bisa markir. Itu kayak kemarin Gua tuh benci si banget Baon gua. kan. Si Baon tuh kemarin kan. Iya. Gara-gara ketahuan dia orang Betawi langsung gak setujuin sama mertua, calon mertua. Gue benci, maksud gue gini loh. Orang Betawi banyak kok karyanya, banyak kok yang bisa begini, banyak yang bisa begitu, banyak bla 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 segala macem. Cuman gue benci banget kalau orang Betawi. Elah orang Betawi. orang Betawi nggak cuma bisa parkir, Enggak. bisa jadi security juga. Ya, at least security lah. Security-nya banyak nih kelasnya. Security-nya presiden bisa. Tapi gue di umur awal 40 kemarin, gue pengen banget jadi security. Enggak deh, emang pas mukanya kan muka tampolan dia emang nih. Muka tampolan soalnya. Enak bos, lu perhatiin security mana yang motornya jelek, security mana yang motornya jelek. Ini kalau keramat tunggak masih buka gue jadi security. Keramat nih. Tunggak, Iya anjing kalau lu. masih buka nih. Keramat Udah Tunggak. jadi security Keramat makanya. Tunggak kalau jadi Pela-pela. musola. Iya masih makanya. ada, masih. Iya. Security mana yang motornya jelek? Security di komplek gue motornya ADV bro. Cuy. Temen-temen berarti dia pengen jadi security pengen motornya bagus anjing. Sama santai banget, Mac. Gak santai. Gitu-gitu doang. Yuk. Tapi Tapi hari ini dia bangsat hari ini. Santai dulu. Iya. Ini anjing. Yang jalan kaki lewat, Pak. Motor lewat, Pak. Yuk. Mobil res. Siap. Wes. Gitu doang security mah. Iya betul. Enggak, bukan berarti gua disclaimer lagi nih. Security itu penting, jaga keamanan. Tanggung jawabnya gede itu. Tapi motornya bagus-bagus gua. Jer, Jer. Sekarang gini. Ini kayak contoh nih di komplek gua. Gua adalah salah satu orang yang salah satu orang yang di komplek gua selalu kan waktu komplek gua sempet Bentar lu anak kompleks sekarang kan? Iya. Kalau teman gue udah lama ada komplek ini pak. Masuknya pakai kartu. Masuknya pakai kartu. Anjing. Masuknya pakai kartu. Gini, masalahnya kenapa akhirnya gue adalah salah satu orang di komplek gue yang selalu bilang bahwa ada beberapa kejadian ya udahlah kejadian kayak kemalingan apa segala macam gitu. Itu warga komplek tuh wah ganti security komplek pakai ini ABCD segala macam. Gue cuma bilang satu hal, cuy. Kagak Justru bisa. yang harus kita lakuin, kita harus merangkul orang-orang dari sekitaran komplek untuk ngejaga. Karena kenapa? Percaya atau enggak, kalau kita pegang jawaranya atau persona-persona dari Betawi setiap banget tuh kampung. pemikiran Betawi banget. Iya, makanya. Jadi pentolannya iya. Gue cuma perlu pegang ya kan. Oh nih si Bejo nih anak kampung sini. Pentolannya, dari iya. sebelah kanan ya kan.
Bang Asmat dari kampungan sebelah sini, Yoi. Bapak Madi dari warga sini. Gua pegang itu karena kenapa? Karena gue percaya kalau udah kita pegang orang-orang itu, niscaya itu komplek pasti aman. Cuman kalau ada kejadian ya udah itu namanya apa? Tapi lu tahu kan kalau security itu tuh pasti warga warlock situ, betoko situ. Iya. Ya udah. Cuman kan tapi networknya mereka gila cuy. Iya. Contoh. Mungkin nggak kebagian jatah. Contoh nih pernah kejadian nih. Di daerah Bintaro sempet lah teman gue sempat punya toko. Sempat punya toko terus kemalingan motornya. Lu mau tahu gue lakuin apaan? Padahal lumayan agak jauh tuh dari komplek gue, cuman masih daerah Bintaro. Gue nanya, Jok, ini temen gue punya toko di sini gini segala macem. Oke, karyawannya kehilangan motor. Coba cari Jok, siapa yang ngambil, yang nyolong bocah. Oke. Ini lu nanya sama security lo nih. Security gue. Oke. 3 hari kemudian, Balik kan? Pak, yang ngambil begini orang di sini. Nah, networknya mereka edan. Emang. Networknya mereka gila. Makanya cita-cita gue pengen jadi security. Waktu umur 40. Oh, sekarang udah enggak ya? Sekarang udah enggak kan? Sekarang kan udah ada podcast. Sekarang cita-citanya pengen jadi apa, Jer? Podcaster. Forecaster ya, iya. Pemadam kebakaran. Oke. Ini. Nah, oke. Ya gua silakan aja. Oke, gua Azer. Gua Irfan. Maxi brutal. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.